Halo kawan, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan video tentang cerita yang menarik. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi di kehidupan kawan semua. Selamat menonton dan kita belajar bersama. Hai kawan, pada video kali ini kita akan membahas sosok dua presiden Indonesia yang dilupakan oleh sejarah. Kita belajar bersama. Dulu, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, kita selalu diajarkan tentang siapa presiden yang pernah memimpin di negara kita. Saat ini, pelajar maupun masyarakat umum kebanyakan mengetahui jika jumlah presiden yang pernah memimpin Indonesia adalah 7 orang, mulai dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Namun, jika kita menilik kembali sejarah, ternyata jumlah presiden di Indonesia ada 9 orang. Ada 2 presiden yang terlupakan dari sejarah dan pelajaran di sekolah. Padahal, 2 presiden ini memiliki peran yang penting ketika membangun NKRI. Pertama, Syafruddin Prawira Negara. Berbeda dengan presiden yang lain, tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal, jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintah Darurat RI atau PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua. Kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911, itu untuk melanjutkan pemerintahan. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Akan tetapi, mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada 19 Desember 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada tanggal 19 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1948 di Jakarta. Yang kedua, Mr. Asyad. Selain Syafruddin Prawira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah Mr. Asyad. Ia memimpin RI selama 9 bulan, dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB 27 Desember 1949, Asyad diamanatkan menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS atau RIS Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi acting presiden RI, Asyad menandatangani statwa pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta,
Pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 itu menjadi anggota parlemen atau DPR RI, hingga duduk dalam kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Nasir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman, Wiryo Sanjoyo, dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap pelet atau kebijakan pemerintah pusat, daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen. Itulah dua orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, akan tetapi banyak orang yang kurang mengetahuinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan semua. Dan jangan lupa, kita belajar bersama.